Pada episode sebelumnya, pelukis Mr. I mengalami kerasukan hebat hingga mengakibatkan tubuhnya tak terkontrol. Kadang ia berontak, namun dengan serta-merta ia menyampaikan sebuah pesan lewat alunan tembang Jawa. Hingga klimaksnya, sosok ini berlari menuju salah satu sendang petilasan Eyang Banjolono, sang penjaga gerbang gaib Gunung Lawu. Pemirsa, kenapa tadi pelukis Mr. I sewaktu melukis hampir selesai, ketarik ke sini dan harus menyentuh air ini. Karena ini tadi perwujudan yang dari kekuatannya Mbak Banjolono yang berbentuk macan, berbentuk harimau, ini masuk dan harus mengambil air di sini. Kalau sudah mengambil air di sini, dia akan lepas. Pemirsa, Mr. I itu lama banget ya datangnya. Dari tadi tuh suasananya makin malam, makin dingin, dan makin banyak yang mau datang, mau masuk gitu ke dalam badan saya. Nah, ini akhirnya datang juga. Ini adalah gambar dari yang Banjolono. Oke. Nah, ini sendiri adalah gambar dari ini gerbang Gunung Lawu. Ya. Oke, jadi bisa diceritakan. Gunung Lawu, gerbang gaib menuju ke Gunung Lawu yang sebenarnya sih di Gunung Lawu itu ada kerajaan gaib gitu. Iya. Jadi ini gerbangnya. Gerbangnya. Bisa dilihat ya pemirsa ya. Ini adalah gambar dari yang Banjolono. Ini macan yang dilihat. Ya, macan yang dilihat, saya baru lihat. Dan di sini adalah kayaknya gambar apa? Sepertinya pengikut-pengikutnya ya. Pengikut-pengikutnya gitu. Nah, kalau tadi dilihat bahwa sebenarnya di sini katanya ada gerbang yang sangat berlapis-lapis, iya, ya kan? Memang benar. Nah, bisa dijelaskan nggak sih sebenarnya asal usul menuju gerbang itu sendiri sebenarnya seperti apa sih gambarnya sehingga bisa adanya kerajaan gaib tersebut? Gini Mbak Wiki ya, jadi sebenarnya gerbang yang berlapis-lapis, gerbang gaib ini terbentuk mulai zaman sebelum ada manusia di sini. Gitu. Memang tempatnya kerajaan gaib. Setelah adanya manusia di muka bumi ini, terutama di daerah sini, ini gerbang ini mulai seperti tabir terbuka gitu, sedikit, lama-lama kuat. Tapi orang yang bisa memasuki gerbang ini, satu karena manusianya sendiri mungkin punya hati yang suci. Nomor dua lagi, atau kehendak daripada makhluk gaib ini ingin menarik manusia ini masuk ke dalam gerbang gaib ini. Mengetahui lebih lanjut seperti apa gerbangnya. Dan salah satunya adalah di Gunung Lawu. Oke, misteri sebenarnya puncak Lawu itu sendiri sebenarnya seperti apa sih gambarannya? Kalau gambarannya sih menurut saya puncak Lawu itu sebuah seperti kalau saya lihat itu kayak sebuah kerajaan yang bisa dikatakan lumayan besar, jadi kerajaan gaib. Cuma yang kerajaan gaib Gunung Lawu ini dia nggak pernah meninggalkan dari daerahnya gitu. Ya, baik pemirsa, sepertinya kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke lokasi lain dan kita akan melihat petualangan seperti apa yang ada di lokasi tersebut. Yuk. Masih di lingkup Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Destinasi mistis selanjutnya adalah sebuah rumah berarsitektur kuno berada di Desa Karangpandan, Tawangmangu. Disinilah beberapa penampakan sosok misterius dan interaksi-interaksi gaib lainnya terjadi. Dulu pernah melihat orang terbang pas sekitar jam 11 ya di sini Mas. Terbang ke atas gitu, tahu-tahu hilang sendiri. Pas mau tidur pernah ada yang manggil nama saya 3 kali, Aji gitu. Pas saya deketin, saya cari nggak ada orang. Pas di situ Mas, kadang merinding.
di sini. Di apa tuh ruangan harus kedatangan? Di sini kamar sini mas, yang ada kuburannya ini. Katanya kata orang tua dulu di situ apa kuburannya bekas zaman Belanda mas. Dulu saya tanya orang tua, nggak ada yang tahu. Pengalaman Aji merupakan sepenggal cerita mistis yang terjadi di rumah tua ini. Setahun menjadi penjaga malam membuatnya mengalami beberapa interaksi dengan makhluk-makhluk dari dimensi lain. Memang bangunan yang kini dipakai untuk gedung Tourism Information Center Kabupaten Karanganyar ini masih diliputi misteri. Bagaimana bisa sebuah makam tanpa nama berada di salah satu sudut ruangan rumah ini? Kesan angker begitu terasa ketika memasuki ruang berukuran 9 meter persegi ini. Terlebih lagi saat hari telah kunjung malam. Yang lebih mengherankan lagi, dari dalam ruangan gelap ini sering terdengar cekikikan dan senda gurau anak-anak. Layaknya sedang bermain, wujud-wujud tak kasat mata itu saling memainkan bunyi-bunyian aneh semacam kelereng. Sesosok penampakan wanita misterius kadang terlihat di sebuah pohon kantil di luar bangunan. Kokohnya pohon tua ini seolah menjadi saksi tentang rekaman peristiwa memilukan yang pernah terjadi. Sosok itu merupakan penampakan wanita pribumi dengan aura kesedihan. Duduk termenung di bawah rimbun pepohonan, lekas pergi dan lekas menghilang, namun tak ada yang tahu di mana asal rimbanya. Dari beberapa info warga setempat, bangunan berarsitektur Belanda kental ini merupakan saksi sejarah beberapa zaman. Mulai dari masa kolonial Belanda, zaman Jepang hingga masa transisi kemerdekaan. Awalnya dipakai untuk kantor kawedanan salah satu distrik Kabupaten Karanganyar. Memang kala itu wilayah Karangpandan merupakan bagian administratif Keraton Mangkunegaraan Surakarta. Tak ada yang tahu bagaimana bisa rumah ini akhirnya didiami oleh sebuah keluarga Belanda. Disinyalir sebuah tragedi tragis menimpa keluarga ini. Kecurigaan tentang peristiwa itu semakin kuat dengan ditemukannya noda semacam bercak darah yang pernah menempel di salah satu bagian lantai. Setelah kejadian naas tersebut, rumah ini dibiarkan kosong. Tayal, rumah ini seperti diambil alih oleh makhluk-makhluk dari dimensi lain. Mereka bak memasuki celah-celah bangunan hingga mengkristal di kayu-kayu tua. Tak seorang pun berani mengambil material dari bangunan ini. Konon jika mereka berani mencuri, mereka akan kehilangan akal seperti dibuat gila secara mendadak. Pemirsa, latar belakang apa yang mendasari berbagai kejadian mistis di bangunan tua ini? Temukan jawabannya di Mr. Tukul Jalan-Jalan. Nah, pemirsa Mr. Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya masih bersama Ahmad dan Risa. Dan sekarang saya berada di rumah bekas kawedanan Karangpandan, Karanganyar. Yang konon ceritanya dulu ini dibangun abad 18. Dan di dalamnya itu ada makam ya, yang apa ya? Misterius. Nih menurut Mbak Risa apa yang dirasakannya? Kalau melihat dari luar sih Mas, kayaknya rumah ini tuh merupakan saksi sejarah dari beberapa generasi Mas. Ya, jadi banyak sekali kejadian, gak cuma satu kejadian, tapi emang menyimpan banyak misteri dari rumah ini. Ya. Dilihat dari pohon-pohonnya itu ya. Kalau Mas Samad? Sama sih Mas Tukul, cuma ya penasaran ke dalam sih. Karena di sini cuma baru kerasa getaran-getarannya saja sih. Magnetnya itu kuat. Nah, sosoknya itu seperti apa Mas Samad nih? Kalau sosok sih, kalau yang sekarang ini saya lihat sih di situ ada perempuan. Ada perempuan? Iya, perempuan tuh duduk di sebelah situ. Itu tapi yang menarik sih sebelah sini kayak ada yang kayak oh, ada yang ketawa-ketawa yang kecil. Saya melihat ini nggak tahu sih, jadi macam-macam mungkin ya sosoknya. Cuma yang saya lihat ada sosok perempuan Belanda sih Mas, yang keadaannya cukup mengerikan. Daripada penasaran, kita langsung aja masuk aja. Gimana Mas Samad? Ya. Seperti apa energi nanti akan terlihat lagi oleh Mas Samad dan Mbak Risa, serta saya nanti apa yang saya rasakan. Ikuti terus Mr. Tukul Jalan-Jalan.
Pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Sangat luar biasa sekali rumah ini, saya sudah merasa merinding ini kalau nggak bisa. Gimana? Betul nggak Mbak Arisa? Iya. Iya Mas, ya saya sama Ahmad tadi sepakat sih sama-sama mendengarkan kayak suara-suara perempuan gitu. Terus ada juga yang kayak mempermainkan gitu, ada yang nangis-nangis tapi bercanda gitu. Jadi merindingnya udah sengaja kayak gitu-gitu. Wah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pak Sinten? Pak Jainal, Pak Jainal, Haji Jainal. Pak Haji Jainal, maaf nih ya, pernah ada kejadian apa ini di sini nih, di rumah ini? Ini memang agak misterius, di dalamnya itu barang-barangnya masih asli sehingga orang tidak bisa main-main di sini. Mau berbuat apa istilahnya yang tidak sesuai dengan apa mestinya, mesti mengalami hal yang maka tidak berani. Pernah mengalami apa biasanya? Umpamanya selalu ada orang istilahnya mengambil kayu sampai di rumah orangnya non sewu gila. Ada anak kecil main-main. Hei, jangan main. Pernah mengalami apa biasanya? Umpamanya selalu ada orang istilahnya mengambil kayu sampai di rumah orangnya non sewu gila. Minta dikembalikan, apa yang dikembalikan orang lain kan tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang mengerti akan hal itu. Kalau Mbak Risa sendiri menjelaskannya fenomena apa nih? Iya, jadi kalau yang saya lihat sih Mas, dari setiap generasi yang pernah tinggal di sini, jadi satu-satu tuh ada yang merasa tidak tenang, tidak ikhlas, itu tertinggal di sini, tertinggal di sini, tertinggal di sini, dan jadinya memang banyak sekali sosok-sosok yang auranya agak negatif di sekitar sini dan macam-macam. Jadi kalau tadi saya di sebelah situ saya lihat ada perempuan Belanda yang menakutkan, terus Ahmad juga lihat anak kecil di sebelah situ, sosoknya Belanda juga, terus di belakang juga banyak ada perempuan-perempuan berwajah Indonesia, jadi gerak-gerak. Kalau saya menyikapi tadi yang Bapak bilang ngambil kayu terus gila itu, mungkin salah satu gangguan dari cewek-cewek yang tadi ketakutannya itu. Jadi soalnya telinganya tuh kayak ketawa-ketawa terus, kayak jadi nakut-nakutin terus, kebayang-bayang sama itunya. Nah, pemirsa Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini, pasti penasaran kan pemirsa? Ada apa saja di dalam rumah yang sangat luar biasa ini, yang punya magnet yang sangat kuat sekali. Ikuti terus Mister Tukul jalan. Waduh, pemirsa, Mister Tukul jalan-jalan. Ada suara. Apa itu, Mat? Iya, yang tadi kan merinding. Iya. nangis pura-pura gitu. Merinding kayak. ini Merinding, Pak. Nih. Ya, ih. Ini tadi pintunya kebuka gitu. Ya. Merinding. Mbak Risa apa, Mbak Risa? ini nggak tahu masuk sini langsung pengap, terus kayak nyesek dan tiba-tiba ngerasa sedih. Kenapa ya? Halo Mas Ahmad. Ya, kan tadi pas nyesek memang ngerasa nyesek, tapi datangnya dari belakang ini. Jadi kayak sosok-sosok yang di belakang itu kayak kesedihan banget di belakang. Terutama yang cewek. Nah, Mbak Risa apa, Mbak Risa? Ada beberapa peristiwa kematian di sini gitu. Apa itu, Pak? Kematian apa, Pak? Ya itu kan dulu orang Belanda, sebelum Belanda lah itu memang masih untuk ada yang di makam sini atau ada yang untuk di zaman Belanda. Pak Risa? Apa Mbak Makamnya Risa? di sebelah mana sih, Pak? Situ ya? Iya. Oke. Tadi begitu masuk ke dalam, kayak ya itu tadi Ahmad yang kita lihat anak kecil itu, yang benar dia menuntun ke arah situ, Mas. Ada suara. Apa itu? Dia menuntun ke arah sana. Itu ada suara apa itu? Pak, betulnya dulu di situ ada apa, Pak? Dulu ada seperti
Ahmad sebelah sini. makam, dan di situ untuk dulu ada darah yang sampai dihilangkan tuh nggak bisa, itu darah sekarang masih di sana, masih. Walaupun banyak orang. Hah? Kayak mau soal komunikasi. Enggak, bukan anak kecil, yang perempuan ini. Ini nggak tahu siapa sih, dari tadi udah nyamperin, cuman ini apa, kenapa ya nangis terus ini? Nangis terus perempuannya. Aduh, nggak mau, Ahmad nggak mau. Oh, nggak mau. Ya kondisinya sih, Mas. Gimana Mbak Risa? Enggak, Pak. Kalau saya gambarkan kondisinya, darah gitu semua. Darah semua. Terus rambutnya berantakan gitu dengan luka-luka lebam di sekitar sini. Bajunya masih utuh seperti gaun, cuman nggak tahu darahnya berasal dari mana. Cuman di sini darah semua. Bukan Pak, terus. Iya, apa ada orang Pak di sini berani, enggak berani. Dan kayak nggak jauh dari situ memang ngelihat ada anak kecil yang mukanya pucat, laki-laki, ya cukup tampan sih, segini. Segini. Terus tampan. Pucat dan Ini ada anak kecil main-main. Hei, jangan main. Jangan main sama Peter. Main-main, Pak. Itu masih anak kecil dan sepertinya sepertinya meninggal karena sakit. Sini. Sosok anak kecil di ruangan ini sepertinya ingin menunjukkan eksistensinya. Tiba-tiba saja mengajak bermain Risa Saraswati, dan interaksi pun terjadi. Mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Pak, di sini nggak ada orang berani. Ya, Pak ya? Nggak berani, memang. Ya, kayaknya sakit Mas yang anak itu, dan gitu ya. Dan yang perempuan ini masih ada hubungan family dengan dia, dan matinya secara tidak wajar. Gimana? Mas Ayo ke sana, monggo. Ya. Dan penelusuran pun terus dilanjutkan. Kini saatnya tim Mr. Tukul memasuki ruangan misterius, tempat di mana sebuah makam tanpa nama berada. Mbak Risa kenapa? Waduh, ini baru kan. Kenapa Mbak Risa? Risa? Apa Mbak Risa? Mbak Risa pengen pegangan saya. Apa Mbak Risa? Iya. Dia dari sini. Di sebelah Ahmad. Sosok anak laki-laki. Di tangan saya dipegang-pegang. Sosok anak laki-laki, dan dia sakit Mas, sakit, dan perempuan yang tadi berlumuran darah itu masih ada hubungan family dengan dia, entah kakaknya atau apa, tapi mereka berusaha untuk tetap bersama di sini, dan ini merupakan tempat mereka, dan mereka agak gak suka kalau ada orang datang ke sini dan mencoba, karena katanya sempat beberapa kali ada beberapa orang yang berusaha karena sebelumnya ada beberapa orang yang berusaha untuk mengusir mereka Mas dari sini. Ya, mereka agak marah karena sempat beberapa kali kayaknya ada pengusiran ya. Magnetnya luar biasa. Ada pengusiran di sini. Iya. Pak, memang sering kayak itu ya Pak ya? Ya. Kalau nggak kuat orang kesini bersin lari. Oh ya, nggak berani sini, mahal nggak berani. Kantor saja kan kepala nggak berani menghadap ke. Iya, menghadap sana. Ini semua ini Belanda membasma. Pintu-pintu, jendela masih asli. Ini yang ceweknya marah. Ini ya. Mbak Risa kenapa? Waduh, ini baru kan. Kenapa Mbak Risa? Risa? Kenapa Mbak Risa?
Bisa? Hmm? Oh, suruh keluar aja. Mat, sini Mat, tenang Mat. Mat. Keluar aja. Ya keluar. Kamu yang tadi di sana yang berlumuran darah ya? Ya, agak keluar saya sambil keluar. Ya, Pak, keluar Pak. Kita keluar. Ini keluar nih, udah keluar nih. Keluar nih. Wah, memang bener Pak, luar biasa Pak sini rumahnya Pak. Dia selalu kayak kita nggak akan ngusir kok. Jadi dia menyangka bahwa kita ini akan melakukan pengusiran dan lain-lain. Siapa namanya? Marah. Itu marah, tutup pintunya, tutup pintunya, tutup naik. Udah tutup. Ya, udah ditutup. Udah ditutup tuh. Itu tadi Mat, anak kecil itu Mas. Anak kecil itu, jadi dia kakaknya marah gitu. Kakak justru yang marah itu yang berlumuran darah itu yang. Jadi kayak melindungi dia. Iya, cuman dia sendiri takut gitu. Dia sendiri takut kalau udah ngeliat kakaknya marah karena semuanya berubah. Dulu darah kan dibuang tidak bisa. Sampai berapa baru bilang, maka tanahnya itu menjadi tanah yang angker itu. Karena beberapa kali kayak mereka berusaha diusir dari sini ya. Tapi tetap nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena ada jasadnya di sini Mas. Iya, saya orang sini kan tahu itu. Sih di belakang sini ada sosok ini ya, kayak Belanda. Coba datang dari sebelah sana. Ada apa lagi, Sa? Lagi komunikasi. Lagi komunikasi. Sa, matanya merah Marisa. Ini soalnya buka dari belakang udah mulai pada muncul beberapa Belanda. Ini marah banget soalnya masuk energinya. Matanya emat. Kami akan keluar tapi ingin tahu informasi dulu boleh? Gak apa-apa, kita hanya ingin silaturahmi ke sini, enggak? Kami akan mendoakan kalian semua di sini. Ya. Keluar. Gimana kita ngobrol di luar? Gimana? Ya udah, keluar di situ yuk. Ya. Kita nggak akan ganggu anaknya, hanya ingin tahu. Sini. Ya. Sini. Berhenti nggak? Ya. Energinya kuat. Ya. Proses syuting harus dijeda sesaat. Tim tidak ingin kejadian buruk akan terjadi. Sepertinya sosok-sosok di rumah tua ini semakin mengganas dan berupaya menyerang tim Mr. Pukul. Iya, sebenarnya dari belakang sini kebetulan banyak yang marah. Terutama kan tadi ada korban yang cewek itu sama anak kecil itu. Dan dari belakang sini datang ada beberapa pria Belanda, terus warga pribumi juga yang mungkin ada sangkut pautnya dengan kejadian dengan meninggalnya anak ini dan perempuan Belanda ini yang berlumuran darah ini. Makanya jadi kayak seperti ada benturan energi. Nih anak kecilnya mulai ngajak main lagi. Vicky Jainal dan Mr. I mencoba menelusuri rumah dari bagian yang lain, mencoba menelisik sisi-sisi misteri keberadaan rumah ini. Mr. I, bisa diceritakan nggak sih tadi awalnya kan dulunya nih rumah Bupati katanya kan. Memang ini udah ada bangunannya ini sejak dahulu. Pendopo, ini pendopo atau apa sih? Sepertinya kayak pendopo ya? Seperti pendopo. Cuma kalau saya lihat pendopo ini sebelum waktu ditempati oleh Wedana kan sekarang Bupati. Ini pendoponya bukan begini dulu, kalau saya lihat. Seperti apa kurang lebih? Kayak warna-warna kayunya, ini nggak segi. Kayu real, bener-bener kayu jati ya? Iya, kayu nggak jati seperti ya. gini. Ini udah direnovasi. Renovasi lagi. Udah direnovasi ya. Katanya tempat ini sempat lama banget kosong ya? Iya. Sempat lama kosong. Kenapa itu? Ya, kalau saya lihat gini dulu dari rumah seorang bupati, terus ditempati lagi oleh bukan bangsa Indonesia sih, bisa dikatakan orang Belanda ya. Setelah itu mungkin
waktu zaman Belanda itu pernah terjadi ya kayak sesuatu hal di sini. Akhirnya tempat ini kayak menyimpan sesuatu yang gaib yang sering siapapun yang menempati itu kayak diganggu gitu. Dia nggak suka, dia bilang pergi dari sini, dia nggak suka. Tolong jangan diganggu, dia bilang. Mbak Vicky ya? Ya materialnya saya lihat. Iya. Ini materialnya yang mempunyai sosok gaib ini saya lihat materialnya ya. Iya. Jadi semua bahan-bahan kayu yang ada di sini sebelum dipasang itu nggak langsung dibuat dulu. Jadi seperti orang didoai, dilakukan ritual-ritual. Benar sekali. Terus nomor 2 lagi setelah bangunan ini berdiri, tanah yang ada di sini juga dikasih ritual-ritual. Tujuannya dulu seorang bupati. Yang mempunyai kekuasaan. Tujuannya supaya terhindar daripada kejahatan-kejahatan entah dari bangsa sendiri atau bangsa lain. Biar keadaan di sini aman. Makanya siapapun yang mengambil barang di sini seperti kayu, dia akan mengalami gangguan jiwa. Jadi tujuannya ya itu tadi supaya tempat ini nggak diusik sama orang-orang yang dari luar. Memang pada dasarnya niatnya memang didirikannya tempat ini adalah dengan tujuan yang sangat baik ya. Tujuan yang sangat baik. Tapi saya lihat bener sih, ini justru dari materialnya. Yang selain tanahnya juga memang dari materialnya memang sudah mempunyai magis. Iya, saya lihat. Juga karena lama nggak ditempati, sekarang tempat ini banyak dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Mr. Ing, saya lihat juga di sini sepertinya selain tadi ada aura negatifnya, saya lihat di sini masih ada aura yang sangat baik nih. Saya lihat di sini yang menjaga tempat ini nih, yang masih benar-benar menjaga supaya tempat ini tetap terjaga dengan baik, gitu kan ya? Iya, nggak sampai rusak, nggak sampai gimana. Jadi sosok yang negatif ini memang yang saya bilang tadi ditanam oleh zamannya bupati yang Wedana itu. Nah, tapi kalau konon katanya ada orang yang mencuri kayu atau segala macam itu menjadi gila. Nah, itu yang mengikutinya itu sosok yang jahatnya atau yang baiknya? Ini sepertinya saya lihat. Sebenarnya sih kalau saya lihat itu yang mengikuti itu sosok jahatnya. Cuma yang tapi bukannya dia sebenarnya menjaga ya? Saya juga bingung nih. Sebenarnya dia menjaga supaya tempat ini tetap sedia kala, tidak dirusak atau segala macam. Cuman tapi membuat manusia yang mengambilnya itu menjadi gila gitu. Ya gini, sebenarnya sih bukan kesalahannya dari yang jaga ini, kan memang baik kan, tapi kenapa yang ngambilnya gila? Jadi tujuannya itu supaya orang lain itu sebagai pelajaran nggak ngambil barang-barang yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya yang salah ya manusianya, kenapa dia tempat ini bukan miliknya kok diambil gitu. Saya lihat masih ada sosok baiknya cukup banyak juga di sini. Memang cukup baik. Karena tempat ini saya lihat terjaga dengan baik ya, bersih gitu. Masih banyak kok aura positifnya saya lihat di sini. Karena di sini ini udah gak dipakai, jadi makhluk-makhluk astral yang dari tempat lain masuk ke sini, menggumpal di sini, menempati ruang-ruang yang ada di sini. Ceweknya rambutnya panjang banget ya? Iya, memang. Saya lihat ada cewek rambutnya panjang, cantik. Di situ, di ujung situ, sambil lagi ngeliatin kita sih. Sosoknya bisa dibilang mungkin bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia saya lihat. Kayak kayak bule-bule gitu ya. Cantik, rambutnya panjang ada di sebelah sana. Saya lihat. Lagi ngeliatin kita di sini. Itu siapa ya? Ya, kalau si bule itu saya lihat residu orang-orang yang waktu Belanda yang ada di sini sempat menempati di sini. Jadi residu kejadian-kejadian dulu akhirnya si bangsa jin ini meniru daripada sosok wanita itu. Oh, baik. Kalau ini bukan sosok yang dibilang ya? Perempuan, bukan. Ini ya kan makanya tadi saya menggali sosok yang membuat orang-orang yang ngambil di sini gila. Nah, sosok ini sekarang berdiri di kayu ini. Ini kan? Iya. Informasi tentang rumah ini belum terungkap penuh. Vicky Zainal mencoba berinteraksi dengan salah satu penunggu tiang rumah yang disinyalir telah bersemayam ratusan tahun. Di saat rumah ini baru dibangun beberapa abad lalu. Maaf, bukan ganggu ya. Kayaknya marah. Saya nggak berani
Ya dia mengira kita di sini nih marah sih, nggak berani. di tempat ini. Nggak suka dia, mukanya nggak suka. Dia nggak suka, dia bilang pergi dari sini, dia nggak suka. Tolong jangan diganggu, dia bilang. Nggak apa-apa, terus saja, nggak apa-apa. Vicky Zainal akhirnya tumbang. Mungkin benturan gaib yang hebat tak mampu ia bendung. Keadaan ini membuatnya dipapah untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Apa yang sebenarnya terjadi? Terjadi benturan dengan energi yang dengan makhluk ini. Makanya Mbak Vicky mengalami seperti orang kejadian seperti orang blank gitu. Makanya kan seperti orang histeris. Karena apa? Yang ada di sini memang siapapun yang mengambil di sini pikirannya blank. Maksudnya pikirannya itu jadi gila. Nah, jadi Mbak Vicky tadi sempat kena pengaruh dari energi yang ada di sini, seperti orang mengalami kekosongan pikiran. Saya kenapa si Mbak Vicky tadi itu mengalami sering tumbang lagi, sadar tumbang lagi. Karena dia masih menempati di sini. Jadi penjaga yang ada di sini, karena kita tadi untuk mengorek keterangan dia harus kita munculkan, makanya kan dia kan seperti orang marah. Pak, niki Pak. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, kita sudah di tempat yang tadi kita tuju di sini. Pak, ini tempat apa Pak? Nih Pak, enggak Pak? Ya ini tempat dulu istirahat. Tempat istirahat. Sinwon kalau mau ke dari keraton istirahat di sini. Di sini dulu ada tempat-tempatnya untuk istirahat. Ini dulu ada pohon ini yang baru jatuh tumbang 1 tahun yang lampau. Usianya pohon ini dulu 350 tahun. Sudah pernah ini saat Pedono yang terakhir di sini mau ditebaskan, sekali rasa-rasan malamnya itu habis, entah dimakan apa, buahnya habis. Nah, ini kok bisa jatuh? Nah ini tadi mau ketemuan Mas Tukul itu sudah terasa. Jatuh baru tadi jam 8. Ini kan pohon seperti itu apa pertanda apa Mbak? Agak negatif ya, karena mungkin ini salah satu pertanda penolakan mereka terhadap kita malam ini. Tapi kan kita tujuannya baik-baik untuk memberi informasi aja. Ya. Kalau dari Mas Ahmad ya, mungkin rasa takut mereka seperti tadi Mas Tukul. Mereka tuh mengumpulkan energi sampai bisa menumbangkan dia. Iya. Siapa itu? Ketemu lagi. Dari mana aja tadi, Mister ini? Tadi saya sama Mbak Vicky keliling-keliling ke sana, terus mengeksplor yang
penunggu yang katanya di sini nih kalau orang ngambil barang di sini itu akan gila gitu Mas Teguh. Nah, akhirnya saya dapatkan ini. Jadi dia tadi tuh diliatin cewek kecil, cantik, rambutnya panjang, ya model-modelnya setinggi aku gini. Dia ngeliatin dengan nada agak marah awalnya. Mendekat waktu tadi dia kamu manggil sesuatu gitu kan. Terus aku bilang gak usah dilanjutin lagi. Tapi pada akhirnya aku nggak tahu, aku udah nggak inget apa-apa lagi sampai akhirnya aku jatuh. Jadi perempuan itu siapa? Aku nggak tahu. Mungkin Nah, kalau perempuan ini Mas Teguh ya, yang saya lihat itu dulu waktu ini ditempati Belanda Mas Teguh. Di sebelah sana itu pernah, ini pribumi Mas Teguh ya, diperkosa oleh 2 centeng. Nah, cuma akhirnya si centeng ini alibi, maksudnya alibi itu habis memperkosa. Jadi si perempuan ini dibunuh, dihajar sama batu. Cuma ngomongnya sama orang Belanda ini, katanya ini mati karena tersandung. Tadi tangisan mungkin salah satunya dari korban ini. Oh, dari korban ini. Teriakan yang di belakang tadi bunyi keras banget tuh. Kalau yang ini, Misteri? Ini sosok yang menunggu daripada pohon-pohon yang tua ini. Ya. Maksudnya kayu yang dipasang. Sana yang anunya pohon yang masih rawan sana kali. Yang sana Pak ini? Ya, namanya pohon manggis. Oh, manggis. Kalau Mbak Risa bisa nambahin? Saya sih Mas melihatnya tempat ini memang pernah terjadi berbagai kejadian di sini, tapi ada juga kejadian yang memang membuat tempat ini sempat menjadi tempat yang suci gitu Mas. Jadi entah kenapa apa yang membuat tempat ini kok sekarang jadi negatif banget gitu. Pasti ada sesuatu. Mungkin orang-orang karena saking takutnya jadi nggak berani untuk bahkan beribadah di sini gitu Mas. Betul. Ya nggak. Mungkin suatu saat kalau orang-orang udah berani beribadah di sini akan mengembalikan tempat ini menjadi seperti dulu lagi kali Pak ya. Nah kalau begitu gini aja. Kita doakan aja tempat ini semoga menjadi tempat yang nyaman, aman untuk yang menghuninya, aman untuk lingkungan kanan kiri, dan tempat ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang bermanfaat untuk semua orang yang ada di sini, karena ini tempat sejarah. Ya, dan sekarang menjadi pusat informasi ya. Nah, makanya sekarang kita berdoa aja. Monggo dipimpin oleh siapa? Pak Misteri, Bapak, monggo. Nah, Pak, saya ngucapin terima kasih atas waktunya. Salam hormat buat keluarga. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, mohon maaf. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, misteri-misteri, mitos-mitosnya. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif jangan diambil. Kekuatan yang tidak bisa tertanding adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Tunggu akan hadir di tempat Anda. Siap-siap oleh-oleh. Kalau nggak dikasih, aku mau beli sendiri sama teman-teman. Gitu terus. Mr. Tukul jalan. Dia menuntun ke arah situ Mas. Ada suara. Apa itu? Dia menuntun ke arah sana. Itu ada suara apa itu? Pak, betulnya dulu di situ ada apa Pak? Dulu ada seperti makam, dan di situ untuk dulu ada darah yang sampai dihilangkan tuh nggak bisa, itu darah sekarang masih di sana masih. Walaupun banyak orang. Kayak mau soal komunikasi. Enggak, bukan anak kecil, yang perempuan ini. Ini nggak tahu siapa sih, dari tadi udah nyamperin, cuman ini kenapa ya nangis terus ini? Nangis terus perempuannya. Aduh, nggak mau amat, nggak mau. Nggak mau. Ya kondisinya sih Mas. Gimana Mbak Risa? Pak. Kalau saya gambarkan kondisinya, darah gitu semua. Darah semua. Terus rambutnya berantakan gitu dengan luka-luka lebam di sekitar sini. Bajunya masih utuh seperti gaun, cuman
Nggak tahu darahnya berasal dari mana, cuman di sini darah semua. Bukan Pak, terus. Iya, apa ada orang Pak di sini berani, enggak berani. Dan Informasi aja. Iya. Kalau dari Mas Ahmad, Ya, mungkin rasa takut mereka seperti tadi Mas Tuh. Jadi soalnya mereka tuh mengumpulkan energi sampai bisa menumbangkan dia. Iya. Siapa itu? Ketemu lagi. Dari mana aja tadi, Mister ini? Tadi saya sama Mbak Vicky keliling-keliling ke sana, terus mengeksplor yang penunggu yang katanya di sini nih kalau orang ngambil barang di sini itu akan gila gitu Mas Vicky. Nah, akhirnya saya dapatkan ini. Jadi dia tadi tuh diliatin cewek kecil, cantik, rambutnya panjang, ya model-modelnya setinggi aku gini. Dia ngeliatin dengan nada agak marah awalnya. Mendekat waktu tadi dia kamu manggil sesuatu gitu kan. Terus aku bilang gak usah dilanjutin lagi. Tapi pada akhirnya aku nggak tahu, aku udah nggak inget apa-apa lagi sampai akhirnya aku jatuh. jadi perempuan itu siapa? Aku nggak tahu. Mungkin Mister. Nah, kalau perempuan ini Mas Surya, yang saya lihat itu dulu waktu ini ditempati Belanda Mas Surya. Di sebelah sana itu pernah, ini pribumi Mas Surya, diperkosa oleh 2 centeng. Nah, cuma akhirnya si centeng ini maksudnya alibi itu habis memperkosa. Jadi si perempuan ini dibunuh, dihajar sama batu. Cuma ngomongnya sama orang Belanda ini kan. Pohonan lekas pergi dan lekas menghilang, namun tak ada yang tahu di mana asal rimbanya. Dari beberapa info warga setempat, bangunan berarsitektur Belanda kental ini merupakan saksi sejarah beberapa zaman. Mulai dari masa kolonial Belanda, zaman Jepang hingga masa transisi kemerdekaan. Awalnya dipakai untuk kantor Kawedanan salah satu distrik Kabupaten Karanganyar. Memang kala itu wilayah Karangpandan merupakan bagian administratif Keraton Mangkunegaraan Surakarta. Tak ada yang tahu bagaimana bisa rumah ini akhirnya didiami oleh sebuah keluarga Belanda. Disinyalir sebuah tragedi tragis menimpa keluarga ini. Kecurigaan tentang peristiwa itu semakin kuat dengan ditemukannya noda semacam bercak darah yang pernah menempel di salah satu bagian lantai. Setelah kejadian naas tersebut, rumah ini dibiarkan kosong. Tayal, rumah ini seperti diambil alih oleh makhluk-makhluk dari dimensi lain. Mereka bak memasuki celah-celah bangunan hingga mengkristal di kayu-kayu tua. Tak seorang pun berani mengambil material dari bangunan ini. Konon jika mereka berani mencuri, mereka akan kehilangan akal seperti dibuat gila secara mendadak. Pemirsa, latar belakang apa yang mendasari berbagai kejadian mistis di bangunan tua ini? Temukan jawabannya di Mister Tukul Jalan-Jalan. Terus mengeksplor yang penunggu yang katanya di sini nih kalau orang ngambil barang di sini itu akan gila gitu Mas. Nah, akhirnya saya dapatkan ini. Jadi dia tadi tuh diliatin cewek kecil, cantik, rambutnya panjang, ya model-modelnya setinggi aku gini. Dia ngeliatin dengan nada agak marah awalnya. Mendekat waktu tadi dia kamu manggil sesuatu gitu kan. Terus aku bilang gak usah dilanjutin lagi. Tapi pada akhirnya aku nggak tahu, aku udah nggak inget apa-apa lagi sampai akhirnya aku jatuh. Jadi perempuan itu siapa? Aku nggak tahu. Mungkin Mister. Nah, kalau perempuan ini Mas Surya, yang saya lihat itu dulu waktu ini ditempati Belanda Mas Surya. Di sebelah sana itu pernah, ini pribumi Mas Surya, diperkosa oleh 2 centeng. Nah, cuma akhirnya si centeng ini maksudnya alibi itu habis memperkosa. Jadi si perempuan ini dibunuh, dihajar sama batu. Cuma ngomongnya sama orang Belanda ini katanya ini mati karena tersandung. Tadi tangisan-tangisan mungkin salah satunya dari korban ini. Oh, dari korban ini. Teriakan yang di belakang tadi bunyi keras banget. Kalau yang ini, Mister ini sosok yang menunggu daripada pohon-pohon yang tua ini. Ya. Maksudnya kayu yang dipasang sana yang anunya pohon yang masih rawan sana kali. Yang sana Pak ini? Ya, namanya pohon manggis. Nama. Vicky Zainal akhirnya tumbang. Mungkin benturan gaib yang hebat tak mampu ia bendung. Keadaan ini membuatnya dipapah untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Apa yang sebenarnya terjadi?
terjadi benturan dengan energi yang dengan makhluk ini. Makanya Mbak Vicky mengalami seperti orang kejadian seperti orang blank gitu. Makanya kan seperti orang histeris. Karena apa? Yang ada di sini memang siapapun yang mengambil di sini pikirannya blank. Maksudnya pikirannya itu jadi gila. Nah, jadi Mbak Vicky tadi sempat kena pengaruh dari energi yang ada di sini, seperti orang mengalami kekosongan pikiran. Saya kenapa si Mbak Vicky tadi itu mengalami sering tumbang lagi, sadar tumbang lagi, karena dia masih menempati di sini. Jadi penjaga yang ada di sini, karena kita tadi untuk mengorek keterangan dia harus kita munculkan, makanya kan dia kan seperti orang marah. Si bangsa jin ini meniru daripada sosok wanita itu. Oh, baik. Kalau ini bukan sosok yang dibilang Mbak Vicky perempuan, bukan. Ini ya kan, makanya tadi saya menggali sosok yang membuat orang-orang yang ngambil di sini gila. Nah, sosok ini sekarang berdiri di kayu ini. Ini kan? Iya. Informasi tentang rumah ini belum terungkap penuh. Vicky Zainal mencoba berinteraksi dengan salah satu penunggu tiang rumah yang disinyalir telah bersemayam ratusan tahun. Di saat rumah ini baru dibangun beberapa abad lalu. Maaf, bukan ganggu ya. Kayaknya marah. Saya nggak berani ah. Ya, dia mengira kita di sini nih. Kayaknya marah, saya nggak berani. Di tempat ini. Nggak suka dia, mukanya nggak suka. Dia nggak suka, dia bilang pergi dari sini, dia nggak suka. Tolong jangan diganggu, dia bilang. Gak apa-apa, terus saja, gak apa-apa. Kejadian di sini, tapi ada juga kejadian yang memang membuat tempat ini sempat menjadi tempat yang suci gitu, Mas. Jadi entah kenapa apa yang membuat tempat ini kok sekarang jadi negatif banget. Pasti ada sesuatu. Mungkin orang-orang karena saking takutnya jadi gak berani untuk bahkan beribadah di sini gitu, Mas. Betul. Ya nggak. Mungkin suatu saat kalau orang-orang udah berani beribadah di sini akan mengembalikan tempat ini menjadi seperti dulu lagi kali, Pak ya. Nah, kalau begitu gini aja. Kita doakan aja tempat ini semoga menjadi tempat yang nyaman, aman untuk yang menghuninya, aman untuk lingkungan kanan kiri, dan tempat ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif yang bermanfaat untuk semua orang yang ada di sini, karena ini tempat sejarah. Ya, dan sekarang menjadi pusat informasi ya. Nah, makanya sekarang kita berdoa aja. Monggo dipimpin oleh siapa? Pak Misteri, Bapak, monggo. Nah, Pak, saya ngucapin terima kasih atas waktunya. Salam hormat buat keluarga. Dan kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan, mohon maaf. Tunggu kehadiran Mr. Tukul Jalan-Jalan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, misteris dan mitos-mitosnya. Ambil sisi positif dari tontonan Mr. Tukul Jalan-Jalan, yang negatif. Ada seperti makam, dan di situ untuk dulu ada darah yang sampai dihilangkan tuh nggak bisa, itu darah sekarang masih di sana, masih. Walaupun banyak orang kayak mau soal komunikasi. Enggak, bukan anak kecil, yang perempuan ini. Ini nggak tahu siapa sih, dari tadi udah nyamperin, cuman ini kenapa ya nangis terus ini. Nangis terus perempuannya. Aduh, nggak mau amat, nggak mau. Nggak mau. Ya
kondisinya sih Mas, Gimana Mbak Risa? Bang, enggak Pak? Kalau saya gambarkan kondisinya darah gitu semua. Darah semua. Terus rambutnya berantakan gitu dengan luka-luka lebam di sekitar sini. Bajunya masih utuh seperti gaun, cuman nggak tahu darahnya berasal dari mana, cuman di sini darah semua. Bukan Pak, terus. Iya, apa ada orang Pak di sini berani, enggak berani. Dan kayak nggak jauh dari situ memang ngelihat ada anak kecil yang mukanya pucat, laki-laki, ya cukup tampan sih segini. Segini. Mempunyai magis iya, iya, saya lihat juga karena lama nggak ditempati. Sekarang tempat ini banyak dihuni oleh makhluk-makhluk astral. Mr. In, saya lihat juga di sini sepertinya selain tadi ada aura negatifnya, saya lihat di sini masih ada aura yang sangat baik nih. Saya lihat di sini yang menjaga tempat ini nih, bener-bener. Yang masih benar-benar menjaga supaya tempat ini tetap terjaga dengan baik, gitu kan ya? Iya, nggak sampai rusak, nggak sampai gimana. Jadi sosok yang negatif ini memang yang saya bilang tadi ditanam oleh zamannya Bupati yang Wedana itu. Nah, tapi kalau konon katanya ada orang yang mencuri kayu atau segala macam itu menjadi gila. Nah, itu yang mengikutinya itu sosok yang jahatnya atau yang baiknya? Ini seperti ini saya lihat. Sebenarnya sih kalau saya lihat itu yang mengikuti itu sosok jahatnya. Cuma yang tapi bukannya dia sebenarnya menjaga ya? Saya juga bingung nih. Sebenarnya dia menjaga supaya tempat ini tetap sedia kala, tidak dirusak atau segala macam. Cuman tapi membuat manusia yang mengambilnya itu menjadi gila gitu. Ya gini, sebenarnya sih bukan kesalahannya dari yang jaga ini, kan memang baik kan, tapi kenapa yang ngambilnya gila? Jadi tujuannya itu supaya orang lain itu sebagai pelajaran nggak ngambil barang-barang yang ada di sini gitu. Jadi sebenarnya yang salah ya manusianya, kenapa dia tempat ini bukan miliknya kok diambil gitu. Saya lihat masih untuk ada yang di makam sini atau ada yang untuk di zaman Belanda. Pak Risa, apa makamnya di sebelah mana sih Pak? Situ ya? Iya. Oke. Tadi begitu masuk ke dalam, kayak ya itu tadi Ahmad yang kita lihat anak kecil itu, yang benar dia menuntun ke arah situ Mas. Ada suara. Apa itu? Dia menuntun ke arah sana. Itu ada suara apa itu? Pak, betulnya dulu di situ ada apa Pak? Dulu ada seperti makam dan di situ dulu ada darah yang sampai dihilangkan tuh nggak bisa itu darah sekarang masih di sana masih. Walaupun banyak orang. Kayak mau soal komunikasi. Enggak, bukan anak kecil yang perempuan ini. Ini nggak tahu siapa sih, dari tadi udah nyamperin, cuman ini kenapa ya nangis terus ini. Nangis terus perempuannya. Aduh, nggak mau Ahmad, nggak mau. Nggak mau. Ya kondisinya sih Mas. Gimana Mbak Risa? Terlebih lagi saat hari telah kunjung malam. Yang lebih mengherankan lagi, dari dalam ruangan gelap ini sering terdengar cekikikan dan senda gurau anak-anak. Layaknya sedang bermain, wujud-wujud tak kasat mata itu saling memainkan bunyi-bunyian aneh semacam kelereng. Sesosok penampakan wanita misterius kadang terlihat di sebuah pohon kantil di luar bangunan. Kokohnya pohon tua ini seolah menjadi saksi tentang rekaman peristiwa memilukan yang pernah terjadi. Sosok itu merupakan penampakan wanita pribumi dengan aura kesedihan. Duduk termenung di bawah rimbun pepohonan, lekas pergi dan lekas menghilang. Namun tak ada yang tahu di mana asal rimbanya. Dari beberapa info warga setempat, bangunan berarsitektur Belanda kental ini merupakan saksi sejarah beberapa zaman. Mulai dari masa kolonial Belanda, zaman Jepang hingga masa transisi kemerdekaan. Awalnya dipakai untuk kantor Kawedanan, salah satu distrik Kabupaten Karanganyar. Memang kala itu wilayah Karangpandan merupakan bagian administratif Keraton Mangkunegaraan Surakarta.
Tak ada yang tahu bagaimana bisa rumah ini akhirnya didiami oleh sebuah keluarga Belanda. Disinyalir sebuah tragedi tragis menimpa keluarga ini. Kecurigaan tentang peristiwa itu semakin kuat dengan ditemukannya noda semacam bercak darah yang pernah menempel di salah satu bagian lantai. Setelah kejadian